Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Sebelum kita membahas materi tentang isim-isim yang marfu' ya, di sini saya berikan beberapa penjelasan tambahan ya. Sebelumnya kita sudah bahas penjelasan tambahan yang pertama ya, berkaitan dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Sekarang kita akan bahas penjelasan tambahan yang kedua tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, ini materi yang sangat penting ya dipelajari di awal. Meskipun di kitab Al-Ajurumiyah ini materinya di bagian akhir ya, di bagian akhir kitab, tapi karena materi ini itu sering digunakan saat memberi contoh kalimat ya atau posisi kata ya, maka saya berkesimpulan bahwasannya materi ini harusnya diberikan di awal ya, meskipun dengan penjelasan yang ringkas ya, nggak harus mendetail gitu ya. Kita baca ya penjelasan tambahan 2, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada susunan kata dalam bahasa Arab yang sering dijumpai dalam tulisan berbahasa Arab. Ya, nama susunannya adalah nama susunan katanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu artinya yang disandarkan, mudhaf ilaih itu tempat sandaran. Ya, contoh misalnya babul masjidi. Ya, pintu masjid. Ya, babu di sini mudhaf. Ya, dia disandarkan kepada al-masjidi sehingga al-masjidi mudhaf ilaih. Waladu Zaidin, anaknya si Zaid, waladu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Karena di sini waladu yang disandarkan kepada Zaidin. Berarti waladu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Ya. Kaidah seputar mudhaf mudhaf ilaih. Yang pertama mudhaf. Ya, mudhaf itu berasal dari isim nakirah ya. Bisa kita lihat contoh di atas, babul masjidi. Asal katanya dia babun. Ya, sebelum disandarkan dia babun, pintu. Sebuah pintu masih umum. Waladun. Ya, seorang anak laki-laki ini juga masih umum. Jadi mudhaf itu ya, pada asalnya dia berasal dari isim nakirah, dan kita sebelumnya sudah bahas isim nakirah. Kemudian yang kedua, mudhaf tidak diberi alif lam dan tanwin. Jadi setelah isim disandarkan menjadi mudhaf, maka alif lamnya dibuang dan tanwinnya juga dihilangkan. Jadi nggak boleh dikasih tanwin dan juga alif lamnya dihilangkan. Kemudian i'rabnya, i'rab mudhaf tergantung posisinya dalam kalimat. Jadi nanti mudhaf itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur sesuai posisinya dalam kalimat. Nanti akan diberikan contohnya. Nah, ini kaidah yang berkaitan dengan mudhaf. Kemudian mudhaf ilaih. Yang pertama kaidahnya, dia bisa berupa isim nakirah dan juga isim ma'rifah ya. Misalnya contoh di atas ya, babul masjidi waladu Zaidin. Ini mudhaf ilaih semuanya berupa isim ma'rifah ya, isim berawalan alif lam dan juga nama manusia. Bisa juga misalnya ya, mudhaf itu atau mudhaf ilaih itu isim nakirah, misalnya babu masjidin, pintu sebuah masjid. Kalau babul masjidi ya masjidnya sudah tertentu ya, pintu masjid itu gitu. Tapi kalau babu masjidin, pintu sebuah masjid, masjid yang mana ya, pokoknya masjid. Nah, seperti itu. Kemudian mudhaf ilaih ini selalu majrur. Ya, kita bisa lihat contohnya di atas, babul masjidi waladu Zaidin, dia selalu majrur. Tapi kalau mudhaf itu nanti sesuai posisinya dalam kalimat. Misalnya dalam contoh jaa waladu Zaidin, telah datang anaknya si Zaid. Jaa fi'il, waladu ini fa'il posisinya, sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Jadi cara menjelaskan posisi katanya seperti itu. Jadi jaa waladu Zaidin, waladu di sini fa'il sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih, dan fa'il kan marfu' ya. Ra'aitu walada Zaidin, aku telah melihat anaknya si Zaid. Ra'aitu ini fi'il sekaligus fa'il, walada ini maf'ul bih ya, maf'ul bih kan mansub sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih selalu majrur. Salam tu ala waladi Zaidin, aku telah memberi salam kepada anak laki-lakinya si Zaid. Salam tu fi'il fa'il, ala huruf jar, waladi
isim majrur biharfil jar, ya, sehingga dia majrur sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Ya, demikian cara menjelaskan posisi kata yang di situ ada mudhaf ilaihnya, ya. Contoh lain lagi misalnya hadza saubu rajulin. Ini adalah pakaian laki-laki. Ya, di sini mudhaf ilaihnya nakirah, pakaian laki-laki, ya, bentuknya sudah ma'ruf, ya, pakaian laki-laki bedakan dengan pakaian wanita, tapi laki-laki yang mana? Ya, pokoknya ini laki-laki gitu, umum sifatnya. Haza ini isim isyarah, dan di sini posisinya mubtada, saubu khabar sekaligus mudhaf, rajulin mudhaf ilaih. Ya, nanti akan kita bahas, ya, mubtada khabar. Di sini cuma sekedar memberi contoh bahwasannya harokat akhir mudhaf itu sesuai posisinya dalam kalimat, dan mudhaf ilaih bisa nakirah, ya. Contoh lain lagi misalnya ishtaraitu, aku telah membeli, ya, sauba rajulin, pakaian laki-laki. Ya, ishtaraitu fi'il dan fa'il, sauba ini maf'ul bih sekaligus mudhaf, rajulin mudhaf ilaih. Kemudian nazartu ila saubi rajulin, aku, ya, telah memandang kepada pakaian laki-laki, ya. Nazartu ini fi'il dan fa'il, ila huruf jar, saubi majrur biharfil jar sekaligus mudhaf, rajulin mudhaf ilaih. Gitu, ya. Cara menjelaskan posisi kata yang di situ ada mudhaf ilaihnya. Nah, kemudian di sini, ya, diberikan contoh-contoh susunan mudhaf ilaih supaya kita terbiasa mengenalinya. Ya, misalnya di sini Abdullahi, Kitabullahi, Baitullahi, Rasulullahi, ini susunan mudhaf ilaih. Kemudian salatul subhi, salatul zuhri, salatul asri, salatul maghribi. Kemudian ilmu sarfi, ilmu nahwi, ilmu tajwidi, ilmu fiqhi. Kemudian babul baiti, babul sayyarati, babul masjidi, babul ghurfati. Ini susunan mudhaf ilaih. Dan perlu, ya, mungkin saya beri penjelasan tambahan, ya. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwasannya mudhaf itu asalnya isim nakirah. Ya, misalnya di sini kita ambil contoh ilmu, ya, ilmun. Ilmun itu kan nakirah. Ya. Nah, kalau disebut ilmun begitu saja, maka ini kan masih umum. Ilmu yang dimaksud ilmu apa? Kan ilmu banyak. Nah, supaya pengertiannya menjadi lebih spesifik, maka caranya kita sandarkan dengan kata yang lain, misalnya ilmu sarfi, ilmu nahwi, dan seterusnya. Begitu juga dengan salatun. Salatun ini nakirah. Kalau disebut salatun begitu saja, ya, ini pengertiannya masih sangat umum. Salat itu banyak, ya. Nah, supaya pengertiannya menjadi lebih spesifik, ya, maka caranya dengan kita sandarkan kepada kata yang lain, salatus subhi. Jadi di antara fungsi penyandaran isim, ya, fungsinya adalah agar menjadikan isim itu menjadi lebih spesifik, ya, menjadi lebih khusus, ya. Kalau isim nakirah disandarkan kepada isim ma'rifah, maka nanti statusnya berubah menjadi ma'rifah. Kayak misalnya babun, pintu. Pintu ini masih umum, ya, banyak pintu. Tapi kalau kita sandarkan kepada isim ma'rifah, misalnya babul masjid, pintu masjid itu, maka, ya, babun tadi nakirah, ketika disandarkan kepada isim ma'rifah, maka statusnya berubah menjadi ma'rifah. Tapi kalau misalnya babun isim nakirah, kita sandarkan kepada isim nakirah yang lain, maka statusnya tetap nakirah, cuma pengertiannya menjadi lebih khusus. Misalnya babu masjidin, pintu masjid. Ya, masjid yang mana? Masih umum. Ya, cuma nanti pengertiannya jadi lebih spesifik, bukan pintu rumah, bukan pintu mobil, ya, bukan pintu kereta misalnya gitu. Jadi sekali lagi nanti bisa tambahkan catatan, ya, bahwasannya isim nakirah kalau disandarkan kepada isim ma'rifah, statusnya berubah jadi ma'rifah, misalnya babul masjidi. Tapi kalau isim nakirah disandarkan kepada isim nakirah yang lain, statusnya tetap nakirah, cuman pengertiannya menjadi lebih spesifik, menjadi lebih khusus. Ya, demikian pembahasan tentang mudhaf ilaih. Dan ini sangat penting, ya, karena nanti dalam memberi contoh kalimat Ibnu Ajurum, ya, kadang dia memberikan susunan mudhaf ilaih, ya. Kalau kita sudah paham dari awal, insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami contoh-contoh yang nanti akan diberikan. Nah, sekarang silakan antum kerjakan latihannya. Ya, insya Allah setelah ini akan kita bahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.